Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 16, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju mantel hitam Aiden Enzo. Ringtone terus berbunyi di bangsal. Tepat ketika Vivian Low mengambil jaketnya dan hendak mengeluarkan ponselnya, Aiden Enzo tiba-tiba masuk, mengambil mantelnya, dan tersenyum dengan tenang, "Aku akan menelepon." Setelah itu, Aiden Enzo berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Melihat telepon, ternyata itu adalah nomor penelepon Vivian Low. Tutup saja, sangat mendebarkan. Pada saat itu, Aiden Enzo merasa sangat terkejut, dengan keringat dingin di dahinya. Ini bukan waktunya untuk memberitahu Vivian Low tentang identitasnya. Bukannya dia sengaja menyembunyikannya, tapi begitu Vivian Low tahu, dia dan Cheryl, bahkan seluruh keluarga Low akan berada dalam bahaya. Dan bahaya ini, hanya Aiden Enzo yang tahu. Aiden Enzo telah melihat karakter wanita itu. Ketika dia meninggalkan keluarga, kurang lebih wanita itu berada di belakangnya. Di bangsal, Vivian Low melipat dadanya dengan satu tangan, mendengarkan nada peringatan di telepon, sedikit mengernyit, apakah ada yang salah? Di telepon lagi, masih di telepon. Tak berdaya, Vivian Low hanya bisa menarik napas dan menyerah. Lagi pula, dia masih sedikit terdiam tentang meminta bantuan. Pada saat ini, Aiden Enzo masuk. Dia membuka mulutnya dan menjelaskan, perusahaan sedang terburu-buru, aku kembali. Vivian Low tidak peduli. Dia gelisah di dalam hatinya, mengangguk dan bersenandung beberapa kali. Operasian Cheryl tidak bisa ditunda lagi. Saya harap itu tidak dapat ditempatkan hanya di sisi Gabriel Ruiz, tetapi jika benar-benar tidak berhasil, Vivian Low pasti dapat menemukannya. Namun, sebelum pergi, Aiden Enzo berkata dengan santai, "Vivian, jangan khawatir, saya akan mengatur operasi Cheryl. Saya telah menghubungi dokter terkenal di Tiongkok, dan mereka juga telah memberikan rencana perawatan. Ini akan dilakukan dalam beberapa hari. Tidak apa-apa, saya mengerti." Vivian Low menyela Aiden Enzo dengan wajah dingin. Bukannya dia tidak percaya Aiden Enzo, tapi dia hanya berpikir bahwa dokter yang dia cari akankah berguna. Aiden Enzo tertegun dan tampak sedikit malu. Vivian Low tampaknya menyadari masalah sikapnya. Vivian menjelaskan dengan kesal, "Aiden Enzo, jangan salah paham, terima kasih atas perhatianmu pada Cheryl, aku hanya sedikit kesal." Aiden Enzo secara alami memahami suasana hati Vivian Low saat ini, belum lagi dia adalah istrinya. Jika dia tidak kehilangan kesabaran dengan dirinya, apakah dia akan dengan orang lain? "Saya tahu bahwa Cheryl juga putri saya. Jika Anda punya ide, Anda bisa mendiskusikannya dengan saya." Aiden Enzo tersenyum. Vivian Low juga balas tersenyum padanya, mengangguk dan berkata, "Dimengerti, bukankah ada sesuatu di perusahaanmu? Kamu pergi bekerja dulu." Aiden Enzo mengangguk, dan baru saja berbalik dan hendak pergi, ketika Geraldine Sol bergegas masuk dengan marah. Tanpa basa-basi lagi, dia menunjuk hidung Aiden Enzo dan memarahi, "Aiden Enzo, mengapa kamu baru saja berbicara denganku? Apakah sayapmu begitu keras sehingga kamu bahkan tidak peduli dengan ibu mertua? Tuhan, sekarang, menantu sampah ini berani meneriaki mertuanya. Apakah ibu mertua Anda terlalu mengesankan?" Aiden Enzo juga tahu bahwa jika dia menyinggung Geraldine Sol, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan buah yang baik, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. "Bu, maafkan aku seharusnya tidak memperlakukanmu begitu." Sudah, Geraldine Sol tak henti-hentinya, wajahnya penuh sarkasme dan kemarahan, dan dia memarahi dengan ludah, "Tepat, di depan Vivian hari ini, kalian berdua harus menjelaskan, kapan perceraian akan terjadi." Perceraian lagi. Aiden Enzo benar-benar kesal, dan wajahnya sedikit berubah. Vivian Low juga datang ke sana dan menghela nafas tak berdaya. Dia bertanya, "Bu, ada apa denganmu? Kamu membuat masalah di sini pagi-pagi, bisakah kamu membiarkan aku bertemu dengan tenang?" Vivian Low masih tahu sedikit tentang temperamen ibunya.
Membuat masalah dengan tidak masuk akal dan berguling-guling adalah keahlian uniknya. Memperlakukan Aiden Enzo, dia tidak pernah benar-benar memperlakukannya sebagai menantu. Semuanya karena kehamilannya yang belum menikah dan Aiden Enzo, yang membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya di depan keluarganya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Vivian Low dan Aiden Enzo pindah dan membeli rumah kecil untuk mereka sendiri. Pada hari kerja, mereka semua mengikuti Geraldine Sol, bahkan jika dia membuat masalah dengan tidak masuk akal, semua orang akan menanggungnya. Apa maksudmu dengan membuat masalah? Kamu tidak tahu, bajingan ini benar-benar membunuhku di luar. Geraldine Sol mengulurkan tangannya, menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan memarahi. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, lagi pula, keluarga ini memiliki dia tetapi bukan aku. Aku tidak memilikinya. Vivian Low tidak berdaya, mengedipkan mata pada Aiden Enzo, dan berpura-pura menegur dan berkata, Aiden Enzo, mengapa kamu berbicara dengan ibuku seperti itu? Mengapa kamu tidak minta maaf? Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf, Bu, maafkan aku. Pada saat ini, Geraldine Sol, seperti ayam jago yang menang, mengangkat dagunya, menatap orang-orang dengan kelopak mata bawahnya, sangat sombong, dan mengucapkan beberapa kata makian lagi. Aiden Enzo juga mengucapkan beberapa kata permintaan maaf sebelum dia bisa melarikan diri. Melihat Aiden Enzo pergi, dia menoleh dan meraih tangan Vivian Low, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Vivian, mengapa kamu harus bersama sampah itu? Tidak ada pria baik di dunia ini. Saya pikir Tiago Ruve tidak buruk. Latar belakang keluarganya baik dan dia tampan. Kuncinya adalah ayahmu dan saya setuju. Vivian Low sangat tidak berdaya, dan tahu bahwa ibunya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang baik. Bu, berhenti bicara, aku tidak memikirkan hal-hal ini sekarang. Vivian Low berkata tanpa daya. Naik ke tempat tidur, berbalik ke samping. Namun, Geraldine Sol berkata, jika kamu tidak menyukai Tiago Ruve, Gabriel Ruiz itu baik. Saya melihat pemuda ini sibuk akhir-akhir ini. Sekarang orang seperti itu tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera. Vivian Low menanggapi dirinya, Geraldine Sol bersenandung dalam kemarahan. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah gadis yang mati. Mengapa kamu mati otak? Aiden Enzo tidak dapat menghasilkan uang, dan kamu tidak memiliki koneksi sosial. Beberapa teman itu lebih dari sekadar miskin. Aku tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak, kamu adalah putriku, aku akan mengambil keputusan untukmu, dan kamu dan Aiden Enzo harus bercerai. Geraldine Sol diam-diam memutuskan bahwa rencana seumur hidup putri juga untuk kebahagiaannya di sisa hidupnya, dia harus melakukannya sendiri. Vivian Low bosan mendengarnya, jadi dia tidak peduli lagi di bawah selimut. Geraldine Sol menggumamkan beberapa kata, dan kemudian keluar dari rumah sakit dengan membawa tasnya dengan tegas. Setelah Aiden Enzo meninggalkan rumah sakit, dia siap untuk kembali ke perusahaan. Ceril masih diurus oleh pengawas perusahaan. Beberapa hari ini benar-benar sibuk, jadi saya tidak bisa mengurusnya. Mengendarai sepeda motor baterai, baru setengah jalan. Ponsel Aiden Enzo berdering, dan pada pandangan pertama itu sebenarnya panggilan Lydia. Kenapa dia memanggil dirinya? Telepon terhubung, dan teriakan dingin Lydia datang dari ujung yang lain. Aiden Enzo, datanglah ke Starlight Bar, 10 menit, jika Anda terlambat, saya akan menuntut Anda di depan sepupu saya. Terkunci. Setelah berbicara, telepon ditutup. Aiden Enzo tidak mengerti apa yang terjadi, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dan mengendarai sepeda motor baterai ke Starlight Bar. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa di lobi bar, 7 atau 8 orang muda mengepung Lydia dan keempat temannya. 2 pria dan 3 wanita. Di antara kedua pria itu, Aiden Enzo masih sangat akrab, Kenzo Luis dan Paul Sergi. Kenzo Luis dan Paul Sergi masih memiliki luka di wajah mereka, dengan pipi merah dan bengkak dan sudut mata memar. Melihat situasi ini, kelompok orang ini diblokir. Begitu Aiden Enzo tiba, Lydia berdiri dan memarahi, ini 13 menit, apa yang kamu lakukan, bukankah aku membiarkanmu tiba dalam 10 menit? Maaf, ada kemacetan lalu lintas di jalan. Aiden Enzo tertawa, hanya sepeda motor listrikmu yang rusak masih terjebak macet. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Ketika aku kembali, aku akan memberitahu sepupuku, kamu bermain-main dengan wanita di luar. Kata Lydia tajam, tampaknya sedikit tidak masuk akal. Kenzo Luis dan Paul Sergi juga membenci beberapa kata. Lydia, mengapa kamu memanggilnya bajingan yang tidak berguna, apa yang bisa dia lakukan? Benar,
Apa yang bisa dia lakukan? Aiden Enzo sedikit mengernyit, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda tidak datang ke sini sendiri. Kali ini, Lydia sedang terburu-buru dan berteriak keras. Aiden Enzo, jika kamu berani pergi sekarang, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Selama aku mengucapkan beberapa patah kata di telinga paman dan bibiku, kamu masih bisa menjadi keluarga Lou. Selamat menjalani hidup. Jika tidak, Aiden Enzo berhenti dan menatap Lydia dengan ekspresi gelap. Mengapa kamu mencariku? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian anak-anak nakal, kata Aiden Enzo ringan. Pada saat ini, ada 7 atau 8 orang di sekitar. Semua mencibir. Salah satunya, seorang pemuda berambut merah dengan poni miring, mengenakan kemeja bunga dengan garis leher terbuka lebar, memperlihatkan tato di dadanya, merokok, menatap Aiden Enzo dengan tatapan miring, dan berkata, ini nada bicara paman tidak kecil, dengarkan Lydia. Katakanlah, kamu adalah sepupu iparnya, jadi dia adalah saudara iparmu. Aiden Enzo mengerutkan kening, orang ini ceroboh, menebak bahwa Lydia dan yang lainnya pasti memprovokasi orang lain. Kebanyakan tentang uang, ada apa? Cepat dan lepaskan, aku punya hal lain yang harus dilakukan, kata Aiden Enzo. Bagaimana kamu berbicara dengan saudara kita, Dick? Kamu sombong sekali. Bajingan, minta maaf kepada saudara Dick. Mereka semua masih muda dan galak, menunjuk ke Aiden Enzo dan memarahi. Lydia juga ketakutan setengah mati. Dia berdiri, menunjuk Aiden Enzo dan memarahi. Aiden Enzo, kamu gila. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan Dick? Minta maaf kepada Dick. Ini benar-benar akan mati. Aiden Enzo ini, yang biasanya tidak berguna, sekarang sangat keras hati. Jika ini menyinggung Dick Gajuo, mereka tidak akan bisa keluar dari beberapa pintu. Namun, Dick tersenyum. Dia meminta bawahannya untuk menekan Lydia kembali dan berkata kepada Aiden Enzo, 100.000. Kakak iparmu berutang 100.000. Selama kamu mengambil 100.000, kamu bisa membawanya. Segera, Aiden Enzo memandang Lydia dengan heran, tetapi Lydia menoleh. Dengan acuh tak acuh, tanpa rasa malu, dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak pergi dan mengambil uang? Saya punya lebih banyak uang di sore hari. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Aiden Enzo bertanya dengan suara rendah. Lydia menatap mata Aiden Enzo saat itu, dan merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ada duri di sekujur tubuhnya. Ini seperti pengemis di pinggir jalan yang mengamati Anda. Cepat ambil uangnya, apakah kamu masih ingin melihatku ditahan oleh mereka? Lydia memelototi Aiden Enzo dengan tidak puas. Ini tidak berguna, saat ini, dia masih berdiri di sana dengan terdiam. Meskipun Kenzo Luis dan Paul Sergi takut pada Dick Gajuo, tapi mereka tidak takut pada Aiden Enzo. Karena Aiden Enzo ada di sini, itu berarti sampah ini pasti takut pada Lydia. Itu wajar baginya untuk mengambil uang untuk menyelamatkan mereka. Sialan, cepat ambil uangnya. Kenzo Luis membanting meja dan berdiri dan berteriak. Di matanya, Aiden Enzo adalah orang bodoh yang mengirim uang. Namun, di detik berikutnya, Aiden Enzo menatap langsung ke Dick Gajuo yang berada di seberangnya dan berkata, saya tidak punya uang, tetapi saya harus membawanya. Adapun dua orang itu, saya tidak mengenal mereka. Semua orang tercengang. Saya tidak menyangka Aiden Enzo benar-benar akan mengatakan hal seperti itu di depan Dick Gajuo. Jauh sebelum Aiden Enzo datang, beberapa orang mengetahuinya, Aiden Enzo hanya pengantar makanan. Alasan mengapa Lydia memanggil Aiden Enzo adalah karena dia pikir dia bisa menahannya sehingga dia bisa dengan patuh menarik uang dan membawanya keluar. Tapi sekarang berbeda, Aiden Enzo merasa sangat kuat. Terutama di hadapan Dick Gajuo di Starlight Bar, dia tidak memiliki rasa pengecut sedikitpun. Lydia ketakutan dan marah pada saat itu, dia bangkit, berjalan mendekat, dan menamparnya dengan marah. Dia masih memarahi, Aiden Enzo. Sudah cukup, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Dick Gajuo seperti itu? Jika kamu tidak punya uang, keluar dari sini. Tapi tamparan Lydia gagal, pergelangan tangannya yang putih, dijepit oleh Aiden Enzo. Lydia, jika kamu masih ingin keluar, duduk saja di sana dengan patuh padaku. Ekspresi Aiden Enzo suram, dan matanya penuh dengan kedinginan. Lydia sangat ketakutan sehingga dia menggigil. Dia belum pernah merasakan momentum seperti ini di Aiden Enzo. Itu terlalu dingin, sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi Dick barusan.
Dengan tiupan, kaki Lydia begitu ketakutan sehingga dia duduk dan menatap Aiden Enzo dengan panik. Apakah ini benar-benar sepupu iparnya? Kenzo Louis dan Paul Sergi juga mematikan api pada saat ini, dan hanya bisa duduk di sudut dengan kepala tertunduk, menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Lagi pula, apakah dia bisa keluar atau tidak tergantung pada sampah ini? Pada saat ini, Dick mencibir dan berkata, "Kakak, jika kamu tidak punya uang, keluar, jangan menghalangi, mengerti?" Dick sangat tidak puas, orang ini berani mengatakan hal seperti itu. Tapi Dick Gajuo bukanlah orang yang berteriak dan membunuh jika dia tidak setuju, jika tidak, dia tidak akan menonton pertunjukan di Starlight Bar. Dia adik iparku, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah. Jika seseorang mengambilnya, itu seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Aku akan menemukan cara untuk membayarmu kembali yang dia miliki. Aiden Enzo berkata enteng, "Bukan apa-apa, tapi sekarang dia harus membawa Lydia pergi dulu." Serius, dia bisa mengabaikan hidup atau mati Lydia. Tapi bagaimanapun juga dia adalah sepupu Vivian Low. Adik ipar sendiri. Bantu jika bisa. Melihat bahwa pihak lain tidak berbicara, Aiden Enzo melirik Lydia dan berkata, "Ayo pergi." Lydia ragu-ragu sejenak, dan hendak bangun. Ketika preman Dick Gajuo di sampingnya memegang bahunya, membuatnya tidak mampu untuk bergerak. Dick Gajuo menoleh, menatap Aiden Enzo dengan wajah dingin, dan berkata, "Saudaraku, jangan membuat masalah untuk dirimu, karena kamu tidak punya uang atau keterampilan, biarkan istrimu atau keluarganya membawa uang untuk menebus." Setelah itu, Dick Gajuo menjentikkan jarinya, dan bawahannya menyerahkan IOU, "Ini adalah uang yang Lydia pinjam dari saya 3 bulan lalu, 60.000, termasuk bunga, total 103.000. Saya tidak ingin orang lain mati. Jika Anda mau untuk hidup, kamu hanya perlu mengeluarkan 100.000 dan seseorang akan mengambilnya." Setelah berbicara, Dick Gajuo bersandar di sofa dan merokok dengan acuh tak acuh. "Aku tidak membawa uang, tapi aku bisa membawanya untukmu nanti," kata Aiden Enzo. Dick Gajuo kehilangan kesabarannya, menendang meja kopi dengan keras, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan tanpa uang? Bermain, cepat biarkan sampah ini keluar." Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua berkata kepada Aiden Enzo, "Brother Dick menyuruhmu keluar, tidak bisakah kamu mendengarku?" Aiden Enzo menunjuk ke Lydia, dan berkata perlahan, "Dia harus ikut denganku." Keluar, mereka berdua sudah tidak sabar. Bajingan yang konyol dan realistis ini cukup keras kepala, tidakkah kamu mengerti apa yang dikatakan Dick Gajuo? Dia harus membuka kepalanya sebelum dia tahu di mana dia berdiri. Namun, Aiden Enzo memandang Dick Gajuo dengan tenang dan berkata, "Aku akan membayar kembali uang yang dia pinjam, tetapi kamu harus melepaskannya dulu. Dan aku, dan kami, Paman." Beberapa teman-teman Lydia, seolah melihat harapan saat ini, buru-buru menyela. Dick Gajuo mengangkat alisnya, tampak tidak senang, dan menatap Aiden Enzo. Dia belum pernah melihat pria yang begitu tangguh. "Mencari kematian, kakak, kamu sangat lucu. Tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Kamu yang pertama." Dick Gajuo menyalakan sebatang rokok lagi, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata perlahan. Dia berkata begitu. Kedua pria anak buahnya menutup pintu bar. Karena hari sudah siang, bar ditutup. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan melirik orang-orang di sekitarnya. Mereka semua bersiap, dengan seringai sinis di wajah mereka. Lydia juga sedang terburu-buru, dia tidak berpikir menemukan Aiden Enzo adalah kesalahan. Si idiot ini berani berbicara dengan Dick Gajuo seperti itu. "Keluar jika Anda tidak punya uang, mengapa tinggal di sini dan berpura-pura?" "Aiden Enzo, jika kamu tidak punya uang, pergi saja. Aku tidak ingin kamu menghalangi," kata Lydia dingin. Kenzo Louis, Paul Sergi dan yang lainnya juga memarahi. Sial, setelah sekian lama, si idiot ini tidak punya uang sepeser pun, dan dia berpura-pura berada di sini bersama Dick Gajuo. "Dick Gajuo, aku tidak kenal anak ini, dia tidak ada hubungannya dengan kita." Petik 2. "Ya, Dick Gajuo, saya dirugikan. Hutang pertama dimiliki oleh-olehnya, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami jika dia menyinggung Anda." Kedua pria dan dua wanita itu akan terus berusaha menjauhkan diri dari Aiden Enzo. Dick Gajuo mencibir beberapa kali, bangkit dan berjalan ke Aiden Enzo, menepuk bahunya dan mencibir, "Lihat, siapa yang melihatmu sebagai orang di sini." Krek, botol anggur pecah. Aiden Enzo langsung mengambil botol anggur di atas meja dan menghancurkannya,
meletakkannya di tenggorokan Dik Gajuo, dan berkata dengan tegas, "Lepaskan, aku akan membayar kembali uangnya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa tinggal." Dik Gajuo menyerahkan tangannya, mengangkat dagunya, memutar tenggorokannya, keringat dingin menetes dari dahinya, dan mencibir, "Saudaraku, hati-hati, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan melakukan ini. Kamu mencari kematian." Bawahan Dik Gajuo tiba-tiba terbakar, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan meraung dengan tajam. Dua orang langsung siap menyerang Aiden Enzo. "Pergi, aku melihat siapa yang berani melakukannya hari ini." Aiden Enzo berteriak, mulut botol anggur yang pecah di tangannya. Sebuah tusukan langsung ke leher Dik Gajuo, menembus lapisan kulit, dan darah mengalir ke bawah. Dik Gajuo juga panik, menatap Aiden Enzo dan berkata dengan kejam, "Apakah kamu tahu bidang siapa ini? Jika kamu berani menyentuhku, percaya atau tidak, kamu bahkan tidak bisa keluar." Aiden Enzo memandang Dik Gajuo dengan tenang, berkata, "Saya tidak peduli siapa yang ada di sini. Singkatnya, jika Anda tidak membiarkan orang pergi, saya berjanji Anda berbaring dan keluar." Dik Gajuo menatap Aiden Enzo untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba menyeringai, "Oke. Saya membiarkan orang pergi, tetapi Anda harus tinggal." Petik 2. Lydia buru-buru berdiri, menatap Aiden Enzo dengan panik, dan berlari keluar dengan beberapa teman. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Aiden Enzo. Dik Gajuo memandang Lydia dan yang lainnya yang berlari keluar, dan berkata dengan senyum jahat, "Lihatlah. Ini adalah saudara iparmu. Dia melarikan diri, tetapi dia tidak peduli dengan hidup atau matimu. Apakah itu layak?" Dan, saya mendengar mereka berkata, "Anda masih gelandangan. Tapi saya tidak melihatnya sama sekali. Anda sangat berani." Aiden Enzo tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka semua, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Fergie Quinn, "Starlight Bar, kirim 100.000 ke sini." Dia tidak membawa kartu yang diberikan oleh Fergie Quinn ketika saya keluar hari ini. "Oke Tuan Muda, saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda segera," jawab Fergie Quinn. Pada saat ini, Lydia dan yang lainnya, yang sudah melarikan diri, tidak lari jauh. Kenzo Louis memarahi, "Lydia, sepupu iparmu terlalu sombong, bukan? Itu Dik Gajuo, dia benar-benar berani melakukan sesuatu padanya sekarang. Saya pikir dia sudah selesai, dan dia masih lumpuh jika dia tidak mati." Wang Kei juga jalan lampiran. "Benar, seorang pengecut yang tidak punya uang dan berani berpura-pura, hampir membunuh kita." Pacar Lydia memutar mata dengan jijik dan mengutuk. Lydia sedang dalam mood sekarang. Meskipun dia memandang rendah Aiden Enzo, dia selalu menganggap dia brengsek. Namun, sekarang Aiden Enzo ditinggalkan sendirian untuknya dan teman-temannya, dia pasti sudah mati. "Oke, jangan bicarakan itu." Lydia sangat tidak puas dengan nada beberapa dari mereka, meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan tidak sabar, "Aku harus kembali dan melihat, kamu pergi dulu." Setelah itu, Lydia memutar kepalanya dan kembali ke pintu bar, dia berdiri ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kenzo Louis dan yang lainnya memikirkannya untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan menunggu dengan sembunyi-sembunyi. Pada saat inilah beberapa Maybach hitam tiba-tiba berhenti di depan bar. Ini sangat mewah, dan sepertinya pria besar muncul. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya berjas hitam keluar dari mobil, dengan wajah karakter Cina, kumis, dan ekspresi serius di wajahnya. Di belakangnya ada dua pengawal kekar. "Sialan, sudah berakhir, ini Tuan Jackson. Sekarang sepupu iparmu benar-benar sudah berakhir." Kenzo Louis mengenali pria parubaya itu sekilas. "Tuan Jackson, kekuatan bawah tanah peringkat ketiga di kota Sanjiang, Jackson Ray. Ini adalah kakak laki-laki di belakang masyarakat Tianjiu. 7 tahun yang lalu, dia memimpin masyarakat Tianjiu untuk mengamuk di kota Sanjiang, dan membuat dunia yang berbeda. Sebelumnya dia hanya seorang tukang batu bata biasa, kemudian dia mengumpulkan gangster untuk membantu pengembang menangani masalah pembongkaran dengan kekerasan dan melonjak. Ini memiliki dukungan-dukungan yang tak tergoyahkan di belakangnya. Karena metodenya yang brutal dan kejam, ia telah memenangkan banyak kontrak pembongkaran dari pengembang. 7 tahun yang lalu, Jackson Ray mulai mengontrak sejumlah besar proyek pembongkaran di kota Sanjiang, dan merekrut sekelompok pemalas yang berspesialisasi dalam proyek pembongkaran untuk mengeluarkan rumah tangga paku. Dengan cara ilegal, tidak butuh waktu lama sebelum dia mendirikan perusahaan teknik konstruksi Sanjiang Hualong dan dipromosikan menjadi ketua. Pria sebesar itu jelas tidak bisa diprovokasi.
Starlight Bar ini adalah tempat Jackson Ray. Aiden Enzo sudah mati. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Lydia dan yang lainnya menyaksikan Jackson Ray memimpin orang-orang ke dalam bar. Ini adalah salah satu bos bawah tanah di kota Sangjiang. Kekuatan dan modal di belakangnya bahkan lebih kuat dan menakutkan. Kenzo Louis sangat ketakutan sehingga dia tergagap. Tidak mungkin, kita harus pergi dengan cepat. Jika Tuan Jackson menangkapnya, kita pasti akan mati. Kenzo Louis panik, dia cukup beruntung melihat Tuan Jackson menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Tiran pertama di kota Sangjiang, Lambert Hero, yang pernah mengganggu situasi, juga berlutut dan berbicara di depan Tuan Jackson. Hari itu, ketika dia melihat adegan ini, Kenzo Louis berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya, jangan memprovokasi Tuan Jackson jika kamu memprovokasi siapapun. Terlalu kuat, apalagi cara-caranya sangat kejam. Lambert Hero, yang berada di pasar tinju hitam bawah tanah tanpa kekalahan dalam 100 pertarungan, menolak untuk melawan pukulan palsu karena dia tidak mendengarkan kata-kata Tuan Jackson. Pada akhirnya, tendonnya patah dan dia terlempar ke jalan. Pria besar seperti itu hanyalah keinginan yang tak tertahankan. Paul Sergi sangat takut sehingga wajahnya membiru. Dia tergagap dengan kedua saudara perempuan itu. Lydia, ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Itu sepupu iparmu yang mencari kematian sendiri, dan bersikeras memprovokasi Dick. Tidak apa-apa, Tuan Jackson ada di sini, dia pasti sudah selesai. Ya, Lydia, ayo cepat pergi, kalau tidak kita akan terbakar. Apakah kamu benar-benar ingin kembali? Jika kamu ditangkap oleh Dick, kita semua akan menjadi tawanan untuk membayar kembali uang itu. Lydia, jika kamu tidak pergi, kami akan pergi. Sudah hilang, beberapa orang, terkadang membujuk, terkadang mengancam. Lydia juga sangat bingung. Ini meninggalkan Aiden Enzo. Apa itu buruk? Ngomong-ngomong, Aiden Enzo juga menyebutnya namanya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bagaimana dia menjelaskannya kepada sepupunya? Tidak, jika sesuatu terjadi pada Aiden Enzo, kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita. Jika kamu takut, pergi dulu, aku harus tinggal. Lydia berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Lydia benar-benar peduli dengan omelan Aiden Enzo? Tidak, dia hanya khawatir sesuatu telah terjadi pada Aiden Enzo dan dia akan terlibat. Jadi, dia ingin tinggal dan mengkonfirmasi. Jika tidak berhasil, hubungi polisi. Melihat kembali ke bar, Aiden Enzo berdiri di mata semua orang yang melotot, dengan tatapan acuh tak acuh, dan berkata, Dick, benar, uangnya akan segera dikirim. Dick Gajuo mengambil tisu, menyeka darah dari lehernya, dan meludah serta memarahi, kamu adalah orang pertama yang berani melakukan ini dengan saya. Setelah itu, kedua pria itu bergegas dan menekan Aiden Enzo di sofa. Katakan padaku, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Dick Gajuo berkata dengan senyum dingin. Tambahkan 100.000 lagi, biaya pengobatan, kata Aiden Enzo dengan tenang. Dick Gajuo tersenyum dan melihat sekeliling, saudara-saudara, apakah Anda mendengar itu? Dia berkata bahwa jika Anda menambahkan 100.000 lagi, itu adalah 200.000. Setelah tertawa, dia menatap Aiden Enzo dengan dingin, dan berkata, Lydia mengatakan kepada kami bahwa Anda adalah sampah. Saya ingin tahu, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri dan 200.000 yuan untuk berbicara dengan saya seperti itu. Petik 2. Dick Gajuo bukan orang yang tidak punya pikiran. Karena momentum dan kata-kata Aiden Enzo tidak memenuhi standar orang yang tidak berguna, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi, dia sangat prihatin dengan orang yang baru saja dipanggil Aiden Enzo. Berbicara secara langsung meminta pihak lain untuk mengirim 100.000. Jelas bukan orang biasa, bermain sebagai babi dan memakan harimau. Kemudian Dick Gajuo benar-benar ingin melihat apakah orang yang tidak berguna seperti itu dapat membawa 200.000. Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua hanya menginginkan uang. Adapun saya menyarankan Anda untuk bertanya lebih sedikit. Dick Gajuo menggelengkan kepalanya, bersandar di sofa secara alami, menjentikkan jarinya, dan lawan berkata, waktu, 10 menit. Jika tidak ada yang mengirim uang, saya akan memotong tangannya. Namun, Aiden Enzo tertawa tidak setuju. Pada saat itulah pintu bar terbuka dan sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah Jackson Ray, Tuan Jackson. Dia masuk sambil tersenyum dan berkata, Dick, mengapa kamu menutup pintu di siang hari? Dick Gajuo masih duduk di sofa, tetapi saat ini dia berdiri seperti kelinci.
berdiri tegak dengan pujian dan hormat berjalan di depannya, membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Jackson, kamu di sini. Tidak beritahu saya sebelumnya, jadi saya bisa keluar untuk menemui Anda secara langsung." Petik 2. Tuan Jackson tersenyum, melepas jaketnya, duduk di sofa, dan berkata, "Beberapa tamu terhormat datang untuk bermain malam ini. Anda harus membuat persiapan dengan cepat. Itu harus megah. Juga, temukan 10 anak kecil dari sekolah untuk menemani anggur, dan para tamu suka." "Mengerti, Tuan Jackson, jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya cantik untukmu." Dick Gajuo tampak merendahkan sebelum dan sesudah, sangat mirip dengan pengkhianat tahun ini. Pada saat inilah Jackson Ray menemukan bahwa ada orang asing di bar, menunjuk Aiden Enzo, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan dingin, "Siapa anak ini? Baru di sini, dan itu sangat sulit diatur. Dia masuk, dan dia masih duduk. Apakah ini tidak memberi saya wajah Jackson Ray?" Dick Gajuo segera mengedipkan mata pada beberapa bawahannya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Jackson, kamu salah paham, anak ini ada di sini untuk membayar kembali uang untuk adik iparnya." Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan berteriak pada bawahannya, "Mengapa kamu masih berdiri di sana, mengapa kamu tidak menjatuhkannya?" Aiden Enzo tidak peduli, bangun dan bersiap untuk pergi. Namun, dia mendengar bahwa Dick Gajuo dan Tuan Jackson sedang membicarakan seseorang. "Terakhir kali kamu mengatakan Lydia cukup bagus, dia berair, aku akan membawanya ke sini kali ini, dan para tamu akan memintanya untuk menemaninya." Tuan Jackson berkata sambil tersenyum, dengan nada cabul dalam kata-katanya. "Dengarkan kamu, dia juga memiliki sepupu, apa yang disebut Vivian Low. Ini adalah kecantikan yang terkenal di kota, atau seorang wanita muda, dan kami mendapatkannya bersama. Mungkin para tamu akan menyukainya. Pasti menarik untuk saudara perempuan untuk pergi bersama." Dick Gajuo segera mengerti, dan menjawab, "Tuan Jackson, kamu jangan khawatir, gadis kecil itu berutang 100.000 yuan kepada kami, dan sepupunya mendengar bahwa dia juga sangat kekurangan uang untuk melakukan operasi pada putrinya baru-baru ini." "Bagus, lakukan dengan cepat." Tuan Jackson tertawa. Aiden Enzo mengerutkan kening. "Saya pikir mereka hanya ingin memukul ide Lydia, tetapi tiba-tiba, ide itu juga mengenai istrinya. Maka jangan salahkan diri Anda, karena bersikap kasar." Jadi, Aiden Enzo tidak pergi, berhenti, berbalik dan berjalan di depan Jackson Ray, wajahnya muram. "Sudah kubilang apa yang terjadi, kenapa kamu belum menurunkan anak ini?" Dick Gajuo marah, "Apakah bawahan ini semua tuli?" Jackson Ray juga sangat tidak senang. Yang paling dia benci adalah apa yang dia katakan didengar oleh orang lain. Karena curiga, dia selalu khawatir bahwa dia adalah agen rahasia yang dikirim oleh lawannya. "Tuan Jackson," Aiden Enzo berkata dengan dingin. Jackson Ray mengangkat alisnya, dengan senyum jahat di mulutnya, dan berkata, "Apa? Kamu kenal aku?" Aiden Enzo mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lydia adalah saudara iparku, dan Vivian Low adalah istriku." Sangat sederhana sebuah kata, tetapi bar dengan cepat menjadi tenang. Jackson Ray terkejut. Dick Gajuo menepuk kepalanya dengan kesal, menggertakkan giginya dan bergumam, "Sialan. Persetan kau, kebetulan sekali. Kenapa kau tidak datang untuk bermain di malam hari?" Dia tidak menganggap serius Aiden Enzo sama sekali. "Adik ipar dan istri Anda, saya tidak berani bergerak." Orang-orang yang hadir semua memandang Aiden Enzo dengan dingin pada saat ini, dengan mata mencibir. "Anak ini selesai hari ini. Jika Anda memprovokasi Tuan Jackson, maka tunggu disembelih." Semua orang tahu betapa kejamnya karakter Jackson Ray, selama itu yang dia inginkan, dia harus mendapatkannya. "Saya tidak ingin membuat masalah, tetapi jika ada yang berani memukul keluarga saya minta maaf. Bahkan jika dia adalah Raja Surga, saya akan membalasnya." Aiden Enzo berkata dengan keras. Di bar, mata semua orang tertuju pada Aiden Enzo. Pertama, dia dikejutkan oleh kata-katanya, diikuti dengan ejekan dan tawa yang kejam. "Si idiot ini, bukankah kepalanya akan terjepit pintu? Di mana dia pikir ini? Apakah kamu tidak tahu? Apakah ini tempat Tuan Jackson? Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Jackson adalah pria yang kejam? Apakah kamu sedang mencari kematian?" Jackson Ray langsung murka. Sejak dia mendapatkan kekuatan, dia belum pernah mendengar ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Saat Tuan Jackson sangat marah, segera, Dick Gajuo mengelilinginya dengan beberapa bawahannya. "Wah,
Cepat dan minta maaf pada Tuan Jackson, kalau tidak, aku akan memotong lidahmu. Dick Gajuo mengancam dengan wajah dingin. Namun, Aiden Enzo mengangkat alisnya dan mencibir di depan semua orang, dia tidak memenuhi syarat bagi saya untuk meminta maaf kepadanya. Tidak memenuhi syarat, dia benar-benar ketakutan dengan semangat tertegun Aiden Enzo yang tidak takut mati. Gila, ini sangat gila, beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Jackson tidak memenuhi syarat. Jadi, potong uratnya untukku, potong lidahnya dan buat anggur. Wajah Jackson Ray muram, dan matanya menunjukkan kedinginan. Namun, Aiden Enzo langsung mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tergio Ziso. Dalam sekejap, telepon terhubung, dan suara Tergio Ziso segera datang dari ujung yang lain. Tuan Enzo, apa yang bisa saya lakukan? Starlight Bar, Tuan Jackson, apakah Anda mengenalnya? Bawa orang-orang Anda ke sini. Saya akan berada di sana. Kota Sanjiang akan menyingkirkannya, kata Aiden Enzo dengan tenang. Seluruh tempat itu sunyi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tergio Ziso menjawab dengan cepat, Tuan Enzo, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Tergio Ziso menarik napas lega, sedikit gugup dan sedikit bingung. Jackson Ray, apakah Anda menyinggung Tuan Enzo? Itu benar-benar kematiannya. Selama bertahun-tahun, Tergio Ziso telah lama tidak puas dengan Jackson Ray dan mengulurkan tangannya terlalu lama. Selain itu, Jackson Ray tidak puas dengan status quo, dan mulai diam-diam mengacaukan Tergio Ziso di berbagai tempat. Untuk ini, Tergio Ziso baru saja membuka satu mata dan menutup satu mata. Lagi pula, semua orang adalah orang dengan status, jadi cukup untuk bersaing secara rahasia. Tapi hari ini, jelas bahwa Jackson Ray telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Jadi, mengapa Tergio Ziso tidak mendorong perahu di sepanjang jalan dan menangkap jaring Jackson Ray? Pada titik ini, Tergio Ziso segera memutar nomor telepon. Segera, setidaknya selusin orang menjadi aktif di bawah panggilan telepon. Ini semua kroni Tergio Ziso. Pada saat ini, sehingga untuk berbicara. Di seluruh kota Sanjiang, pasukan bawah tanah Tergio Ziso semuanya dimobilisasi. Satu-satunya perintah yang mereka terima adalah mengepung Jackson Ray dan menunggu perintah. Prajurit dan jenderal elit Tergio Ziso telah menunggu 1 hari terlalu lama. Mereka selalu memiliki perselisihan dengan klub Tianjiu Jackson Ray. Saya tidak menyangka Brother Tergio tiba-tiba bersiap untuk memulai hari ini. Zeran Bruce masuk ke villa, mengerutkan kening dan bertanya, Brother Tergio, mengapa Jackson Ray tiba-tiba mulai? Tergio Ziso meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia mencibir, Jackson Ray telah memprovokasi Tuan Enzo. Tuan Enzo meminta saya untuk mengambil seseorang hari ini untuk memindahkannya dari kota Sanjiang. Petik 2. Setelah berbicara, dia juga melihat Zeran Bruce, yang memiliki wajah bermartabat, dan bertanya, apakah kamu takut? Zeran Bruce tidak takut, hanya khawatir. Kakak Tergio, apakah Tuan Enzo benar-benar tak terduga? Itu adalah Tuan Jackson Ray, kalau-kalau. Hahaha, jangan meremehkan kekuatan Tuan Enzo. Tergio Ziso menepuk bahu Zeran Bruce setelah tertawa beberapa kali, dia berkata, ayo pergi, Starlight Bar, bawa saudaramu yang paling cakap, dan kamu tidak boleh kalah muka dengan Tuan Enzo. Hari ini, pasukan bawah tanah di kota Sanjiang sibuk dan gugup. Setelah Aiden Enzo menyelesaikan panggilan telepon, dia berdiri di samping dengan acuh tak acuh dan menonton dengan tenang. Apa yang baru saja kamu katakan? Ingin kami dihapus dari nama Tuan ke-9. Dick Gajuo mencibir dengan muram. Bukankah anak ini gila? Di kota Sanjiang, siapa yang berani menghapus Tuan Jackson dari namanya? Bahkan Tergio Ziso tidak akan berani membual tentang itu. Apakah orang ini lebih hebat dari Tergio Ziso? Persetan, aku menertawakan, anak ini idiot. Aku pergi, seseorang berani mengatakan hal seperti itu kepada Tuan Jackson, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup. Sekelompok orang mulai mencibir dan mengejek, lobi bar di dalam penuh tawa. Namun, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Orang-orang ini terlalu memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada orang di luar dunia ini. Aiden Enzo tidak ingin berpura-pura memaksa atau menimbulkan masalah. Tapi kamu memaksaku. Nak, saya mengagumi keberanian Anda, tetapi keberanian bukanlah medali emas. Saya telah berada di Jackson Ray selama lebih dari 10 tahun, angin dan ombak seperti apa yang belum pernah saya lihat. Kota Sanjiang adalah wilayah Jackson Ray, Anda menginginkan saya mati.
Apakah itu terlalu mementingkan diri sendiri? Atau, apakah ada seseorang di belakangmu? Jackson Ray mencibir, menatap Aiden Enzo dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa pria yang tampaknya biasa-biasa saja bisa begitu kaku bicara padanya seperti ini. Karena itu, dia berharap pasti ada seseorang di belakang pria ini, jadi dia tidak takut. Namun, Jackson Ray tidak khawatir sama sekali. Bisakah orang-orang di belakangnya lebih kuat dari pendukungnya? Mimpi. Aiden Enzo mendengus, wajahnya tenang, dan sudah hampir waktunya untuk menghitung. Pada saat ini, di luar bar, sebuah Audi A8L hitam diparkir di pintu. Pintu terbuka, dan seorang pria berusia 40-an atau 50-an turun dari kursi belakang mobil. Dia berpakaian sangat halus dan memiliki suasana yang halus. Di belakangnya ada seorang gadis asing berambut pirang yang tinggi, mengenakan rok merah menyala yang sangat pendek, menginjak sepatu hitam yang tinggi, bergoyang dalam gelombang yang menggoda. Kenzo Lewis dan yang lainnya telah meringkuk di sudut, dan ketika mereka melihat orang yang turun dari mobil, mereka tergagap kaget dan berkata, dia. Saya telah melihatnya di TV. Dia adalah sekretaris orang terkaya di kota kita, Fergie Quinn. Kenapa dia ada di sini? Beberapa orang saling memandang, semuanya bingung. Sekretaris di samping orang terkaya di kota Sanjiang secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Dia datang ke Starlight Bar dan tampak cemas. Untuk apa? Wajah Lydia juga penuh keraguan. Pertama adalah Tuan Jackson, dan kemudian sekretaris orang terkaya. Apa yang terjadi di bar? Lydia, bukankah ini semua ditujukan untuk sepupu iparmu yang tidak berguna? Seorang sahabat bertanya dengan curiga. Lydia panik, dan segera menjawab, bagaimana mungkin? Tidakkah kamu tahu kebajikan seperti apa yang dimiliki Aiden Enzo? Namun, setelah berbicara, Lydia juga bingung. Bukankah itu benar-benar ditujukan pada Aiden Enzo? Pada saat ini, suasana di bar sangat dingin. Tiba-tiba, seorang adik laki-laki buru-buru berlari mendekat, mencondongkan tubuh ke telinga Tuan Jackson, dan berkata, Tuan Jackson, sekretaris Tuan Quinn, Tuan Diego ada di sini. Bangkit dari sofa dengan penuh semangat, cepat, pergi dan temui Tuan Diego. Jackson Ray tampak sangat bersemangat. Sekretaris utama Fergie Quinn, orang terkaya di kota, adalah Tuan Javier Diego, Tuan Diego. Dia datang ke sini, tapi dia adalah pengunjung langka. Karena, ada pepatah di kota, lihat Tuan Diego, lihat Fergie Quinn. Namun, sebelum Jackson Ray keluar, Javier Diego masuk dengan sekretaris gadis berambut pirang. Siapa yang berani berhenti? Ups, Tuan Diego, sudah lama sekali saya tidak melihat Anda, angin macam apa yang menerbangkan Anda ke tempat kecil saya? Jackson Ray segera melangkah maju dengan hormat, menundukkan kepalanya dan dengan senyum menyenangkan di wajahnya, dia mengulurkan tangannya. Javier Diego hanya melirik Jackson Ray dengan acuh tak acuh, ekspresinya acuh tak acuh. Sebelum keluar, Tuan Quinn menjelaskan bahwa semuanya tergantung pada Tuan Muda. Jadi Javier Diego bahkan tidak menyalami Jackson Ray, dan berjalan lurus melewatinya. Kali ini, sudut mulut Jackson Ray berkedut, meskipun dia kesal, wajahnya masih penuh dengan senyum. Namun adegan berikutnya membuat Jackson Ray tidak lagi merasa sombong dan berpuas diri. Seluruh orang berdiri di sana dengan kaget, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tuan, maaf, saya terlambat. Javier Diego berjalan cepat ke Aiden Enzo, membungkuk 90 derajat, sangat hormat. Sekretaris wanita berambut pirang dan bermata biru di belakangnya juga membungkuk, sosoknya yang bangga terekspos di depan mata Aiden Enzo, yang sangat menarik. Seluruh tempat itu sunyi, suhu turun, sekelompok orang tercengang. Apa yang terjadi di sini? Tuan Diego membungkuk ke Tuan Muda tak berguna yang masih berteriak. Wajah Jackson Ray berkedut, dan Dick Gajuo semakin panik. Orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak secara alami akan mengerti dengan cepat. Selesai, beri dia 200.000 yuan. Aiden Enzo berkata dengan tenang, menunjuk Gajuo yang berdiri di sana. Javier Diego tidak ragu-ragu, melambaikan tangannya, dan sekretaris pirang kecil di sampingnya langsung membuka kotak yang dibawanya. Seluruh kotak uang, keluarkan 20 tumpukan dan lempar ke meja kopi. Dick Gajuo panik tiba-tiba, kakinya lemah, dan dia buru-buru berkata dengan senyum malu-malu, tidak perlu. Berani mengambil 200.000 ini, itu pasti mencari kematian. Aiden Enzo mengabaikannya, tetapi menatap Jackson Ray dan berkata dengan acuh tak acuh,
Jackson Ray, bagaimana menurutmu aku akan berurusan denganmu? Wajar saja, karena sebuah kalimat dari Tuan Muda Javier Diego, dia akan langsung berlutut dan meminta maaf. Dia tertawa, sikapnya secara alami sangat menghina sebelumnya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda ini, saya telah banyak menyinggung Anda sebelumnya. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, dan ini adalah akhir dari masalah ini, bagaimana? Jackson Ray sangat tidak senang, dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun selama bertahun-tahun. Tapi Javier Diego ada di sana. Jika dia benar-benar menyinggung tuan mudanya, maka Jackson Ray tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia mengerti adalah, karena anak ini memiliki identitas yang tidak biasa, mengapa berpura-pura miskin dan lemah. Sekarang, apakah orang suka bermain seperti ini? Namun, Aiden Enzo tidak memperhatikan apa yang dikatakan Jackson Ray. Di matanya, jika Jackson Ray ingin menghina istri dan saudara iparnya, itu pasti tidak mungkin. Jadi, dia berkata dengan sangat tenang, apakah Anda lupa apa yang saya katakan tadi? Tubuh Jackson Ray bergetar, alisnya berkerut, dan sudut mulutnya mencibir, berkata, Tuan Muda Enzo, lebih baik menyelesaikan baik-baik. Saya, Jackson Ray, hanya bercanda. Setelah itu, semua orang di bar penuh. Ada arti besar penganiayaan. Namun, Aiden Enzo memandang semua ini dengan acuh tak acuh. Javier Diego dan sekretaris gadis kecil itu juga berdiri di samping Aiden Enzo dengan sangat tenang, tidak memperhatikan Jackson Ray sama sekali. Di mata orang luar, badut yang melompat di atas balok adalah bagian dari langit di kota Sangjiang, tetapi di mata mereka, atau di mata Tuan Muda Enzo, itulah keberadaan semut. Lambaikan tangan Anda, dan Anda bisa menghancurkannya. Hehe, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat, kamu Jackson Ray, bisakah aku mencubitnya? Kata Aiden Enzo dingin, matanya bersinar dingin. Mereka yang menyinggung Vivian Low harus disingkirkan. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.